Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, kita bertemu lagi di podcast Ruang Publik Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Sahabat Bawaslu, kita masih berbicara soal pemilu. Pemilu tentunya bukan hanya soal prosedur dan aturan, tapi juga ada sisi nilai moral, integritas dan etika. Kemudian disinilah peranan tokoh agama dan organisasi menjadi sangat penting dalam membangun kesadaran umat untuk mewujudkan pemilu yang demokratis. Nah, di episode kali ini kita Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengundang tamu yang sangat spesial berbincang di ruang podcast Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Beliau adalah Ketua Pimpinan Wilayah Persatuan Islam Sumatera Barat atau Persis, yaitu Bapak Profesor Dr. Sudarman S.Hum MA. Selamat datang Prof di podcast Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Di samping Ketua Persis, beliau ini juga merupakan akademisi di UIN Imam Bonjol Padang, Prof ya. Prof, sebelum kita mulai berbincang soal bagaimana pemilu ini, kita coba berikan pengetahuan dulu kepada pendengar Bawaslu, Prof. Apa itu Persis atau Persatuan Islam? Barangkali Prof bisa menyampaikan secara singkat kiprahnya, sejarahnya, dan bagaimana pada hari ini keberadaan Persis ini di Sumatera Barat, Prof. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih diberikan kesempatan untuk berkontribusi menyumbang pikiran tentang bagaimana agama memberikan arah dan pola dalam pemilihan nanti. Persatuan Islam adalah organisasi yang lahir pada awal abad ke-20, tepatnya 1923. Lebih muda dibandingkan Muhammadiyah dan lebih tua dibandingkan Nahdlatul Ulama. Dia di antara dua organisasi besar ini, maka Persis biasanya dikenal sebagai organisasi tiga besar setelah Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah. Dan itu tentunya Persatuan Islam sudah lebih dari 1 abad di Indonesia ini, dan proses pemilihan negara, proses pemilihan dewan dan seterusnya itu sudah dilalui oleh Persatuan Islam. Jadi organisasi ini adalah organisasi yang lahir sebelum Indonesia merdeka. Tentunya sudah mengalami pengalaman panjang dalam berinteraksi bernegara ini. Pusatnya di Jawa Barat, Kota Bandung, didirikan oleh 2 pedagang yang berasal dari Palembang, yang merupakan saudagar di Bandung pada saat itu. Namanya adalah Kiai Haji Zamzam dan Kiai Haji Mahmud Yunus. Nah, di pedagang inilah kemudian lahir satu tokoh atau datang seorang tokoh ideolog Persatuan Islam, namanya Ahmad Hasan. Dia berasal dari India, kemudian tinggal di Singapura, dan kemudian berkunjung ke Surabaya, dan kemudian berdialektika di Bandung. Dan salah satu murid Ahmad Hasan itu ada tokoh nasional namanya Muhammad Nasir. Muhammad Nasir adalah orang Alahan Panjang. Kemudian dia pergi ke Jawa Barat, bertemu dengan Ahmad Hasan dan bergulah kepada Ahmad Hasan tentang agama, dan Muhammad Nasir mendapatkan pencerahan, sehingga kemudian nilai-nilai agama yang dia bawa ketika menjadi Perdana Menteri, ketika menjadi Ketua Masumi, ada nilai-nilai yang berasal dari Persatuan Islam. Dan sekarang Persatuan Islam itu basisnya adalah pesantren. Ada 500 pesantren yang ada sebar di seluruh Indonesia, dan di Sumatera Barat sebenarnya sudah lama berdiri, bahkan di tahun 1950-an
Persistri ini berkaitan erat dengan pahlawan kita, Iya. Rahma Indonesia. Dia salah satu dari penasihat Persistri di Padang Panjang tahun 1950-an. Dan sekarang Persis di Sumatera berkembang, ada sekitar 7 pimpinan daerah, dan kita punya pesantren di daerah Pasaman Barat, dan kita sudah memiliki lembaga-lembaga termasuk himpunan mahasiswa Persatuan Islam, ada pemuda Persatuan Islam, kita punya lembaga halal yang membantu pedagang-pedagang kecil untuk mendapatkan sertifikat halal. Kita sudah punya lembaga wakaf, di mana lembaga wakaf inilah nanti akan berkontribusi untuk memberikan dampak terhadap masyarakat. Itu sekilas tentang Persatuan Islam. Iya, terima kasih Prof, luar biasa ya, ada sejarah panjang Persis ini, dan kalau kita mendengar tadi tidak terlepas juga dari peran tokoh-tokoh Minang ya, Prof ya, terhadap lahir dan nilai-nilai Persis ini yang kemudian membawa dan disampaikan ke masyarakat itu. Prof, kita berbicara soal demokrasi. Prof, demokrasi ini kan sebetulnya bukan hanya soal sistem politik, Prof, tapi juga di dalamnya itu ada, seperti dikatakan tadi, ada nilai-nilai Islam, atau Prof bilang tadi ada nilai-nilai Persis barangkali di dalamnya. Soal apa? Yaitu soal kejujuran, soal keadilan, amanah, tanggung jawab, yang ini sebetulnya juga relevan dengan nilai-nilai demokrasi, Prof. Nah, Prof, bagaimana pandangan Persis, Prof, hubungan antara nilai-nilai Islam dengan praktik demokrasi saat ini, Prof? Kalau Persatuan Islam itu sejak lama sudah berkolaborasi dengan negara. Dia adalah pihak ketiga yang berkontribusi untuk mengontrol negara dalam etika beragama dan etika berpolitik, etika bernegara. Salah satu misalnya Muhammad Nasir. Muhammad Nasir itu di Persatuan Islam, dia adalah pernah jadi ketua Persatuan Islam yang kedua. Dan Muhammad Nasir lah yang mengusulkan mosi integral Nasir, yang dikenal dengan menyatukan Republik Indonesia Serikat menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ketika Muhammad Nasir itu diminta oleh Soekarno pendapat bagaimana menurut Muhammad Nasir tentang RIS dan negara kesatuan Indonesia, maka Muhammad Nasir pada saat itu mengatakan kita harus menyatukan Republik yang serikat ini, yang berpecah belah ini. Tapi sebelum dia bertemu dengan Soekarno, dia sudah berkonsultasi dengan Ahmad Hasan. Dan kemudian Muhammad Hasan memberikan nasihat kepada Muhammad Nasir, tirulah bagaimana Rasulullah berpolitik. Ketika Rasulullah SAW diminta untuk meletakkan Hajarul Aswad ke tempatnya, dia tidak mau egois meletakkan Baitul Aswad itu sendirian, tapi dia undang sebuah kabilah. Maka kemudian itulah yang dijadikan spirit oleh Muhammad Nasir untuk bernegara itu. Dia undang seluruh kepala presiden-presiden berdiskusi dan kemudian bersatu. Jadi artinya secara historis Persatuan Islam itu sudah memberikan kontribusi dalam etika bernegara, dan kita terus konsisten dalam konteks ini karena kita Persatuan Islam tidak pernah menjadi partai politik. Kita mengirim seluruh kader-kader terbaik Persatuan Islam itu untuk terlibat dalam bernegara di seluruh partai, tidak satu partai, di partai-partai Islam yang lainnya Persatuan Islam hadir. Maka dalam ADART kita Persatuan Islam itu tersebutkan bahwa kita ini bagaimana membangun negara ini yang nilai-nilainya adalah merupakan nilai-nilai Islam. Politiknya adalah politik nilai-nilai Islam. Jadi Persatuan Islam sangat konsen untuk melahirkan orang-orang, kader-kader yang bisa dipergunakan oleh negara
untuk membangun negara ini. Apakah dia menjadi partai politik, apakah dia berada di birokrasi, apakah dia berada di eksekutif dan seterusnya. Jadi kita punya nilai-nilai itu. Ya, artinya nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Persis ini juga relevan dengan nilai-nilai demokrasi sesungguhnya ya. Iya, kita tidak pernah mempertentangkan antara Islam dengan demokrasi. Iya, Kita justru mengatakan demokrasi itu adalah bagian dari Islam. dari Islam. Iya. Prof, pemilu ini kan instrumen dalam menentukan arah pimpinan bangsa, Prof. Iya. Namun prakteknya, Prof, pemilu ini seringkali diwarnai dengan politik uang, Prof. Seringkali diwarnai dengan hoax ataupun manipulasi suara. Nah, pandangan Persis terhadap pemilu dalam perspektif ajaran Islam, khususnya terkait etika memilih dan dipilih itu seperti apa, Prof? Ya, dalam kaidah Islam, kaidah fikih itu kan dikatakan bahwa tujuan itu bukan menghalalkan cara. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Bukan demi tujuan, maka caranya dihalalkan. Apapun caranya untuk mencapai tujuan dihalalkan. Bagi Persis itu tidak baik. Caranya harus baik, tentu hasilnya juga harus baik. Kalau caranya buruk, maka tentu akan menghasilkan orang-orang buruk. Dan kita di Persatuan Islam itu selalu mendorong bahwa politik uang itu adalah haram hukumnya. Karena itu bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Mengapa? Karena bisa saja kalau politik uang itu dilegalkan, maka yang akan lahir dari demokrasi yang dua mata ini akan melahirkan orang-orang yang hanya sekedar mementingkan kepentingan dirinya sendiri, bukan kepentingan rakyat. Jadi Persatuan Islam itu di setiap waktu, setiap saat, dan bahkan ketika pemilu menyampaikan kepada dai-dainya agar dia menyampaikan kepada masyarakat, kepada umat Islam bahwa politik uang, hoax itu adalah perbuatan yang tidak baik karena akan menghasilkan demokrasi yang buruk. Dan tentunya kita juga tidak boleh kalah dengan situasi ini. Kita harus berjuang bersama-sama, saling merangkul agar politik uang ini bisa diantisipasi, minimal diminimalisir keberadaannya di masyarakat. Tentunya ini adalah harus usaha dari semua orang untuk mencerdaskan, mengedukasi masyarakat bahwa politik uang itu adalah perbuatan yang buruk, dan tentunya ini perlu kerjasama kita. Iya, jadi sahabat Bawaslu, politik uang haram hukumnya, Prof ya. Dan ini tentu menjadi tugas kita secara bersama-sama untuk membasmi politik uang ini. Tentu tidak hanya Bawaslu, tapi juga ada keterlibatan organisasi masyarakat secara umum yang membasmi politik uang ini. Nah, Prof, dalam pemilu umat, ya kita bicara soal umat atau masyarakat ini kan bukan hanya sebagai objek dalam politik, Prof. Tapi juga subjek dalam menentukan arah bangsa ini seperti apa, Prof. Oleh karena itu maka kesadaran politik umat ini sangat menentukan kualitas demokrasi kita. Nah, menurut Prof ini bagaimana peran konkret yang bisa dilakukan oleh Persis dalam memberikan edukasi kepada umat, kepada jamaah dan masyarakat agar menjadi pemilih yang cerdas, beretika dan bertanggung jawab, Prof. Tugas berat dari Persatuan Islam adalah karena ada sebagian orang mencari alibi gini misalnya. Ketika dia politik uang itu dianggap sedekah politik. Sedekah politik kan berarti infak dah. Infak kepada masyarakat. Nah, ini perlu diantisipasi, jangan sampai kemudian sesuatu yang buruk karena dia dilabeli dengan sedekah dan nilai-nilai agama sehingga kemudian dia halal. Sama dan sebenarnya kita boleh korupsi kalau hasil korupsi kita itu dikasih kepada kiai, pesantren. Nah, itu sangat buruk sekali karena agama itu sudah bisa agama sudah membolehkan orang untuk melakukan hal-hal yang buruk dengan label-label keagamaan.
Nah, sedekah. Nah, sekarang monopoli itu sudah mulai dirubah jadi sedekah politik, infak politik dan seterusnya. Jadi ini Iya. sangat berbahaya yang Iya, seperti iya. itu. Itu bagi Persis itu tantangan terbesar kita memberikan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa itu bukan berasal dari Islam. Sedekah politik sebenarnya alibi para politisi untuk menghalalkan apa yang dilakukan. Menghalalkan politik uang Politik tadi uang tadi dilabeli itu. dengan nama sodako. Adakah sama sedekah politik kan? Nah, itu berbahaya karena bisa saja sedekahnya itu 1 miliar untuk Iya, ini iya. kan. Padahal itu kan sebenarnya dalam konteks negara ada undang-undang itu politik uang. Nah, kita di Persatuan Islam itu minimal di internal kita dulu disatukan persepsinya. Iya, Di kalau kita katakan jamaah Persis dulu iya, di Persatuan Persis bahwa politik uang itu adalah haram itu dulu. iya. Setelah itu karena banyak dari Persatuan Islamnya juga terlibat dalam politik, ada yang menjadi ketua dewan Iya. di partai tertentu, sehingga kemudian ketika dia masuk ke politik itu, masuk ke partai politik itu, dia menjadi tauladan, menjadi pilot project bahwa ini kader Persis yang bisa menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai tameng untuk menghadapi politik uang itu. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah bahwa kita sangat ketika awal-awal pemilu 98, 99 itu kan nyaris politik uang itu tidak ada lah ya. Iya. 2, 3, tapi kemudian sampai sekarang itu sudah mulai melebar, membesar, sehingga kemudian nilai-nilai yang 99 itu sudah mulai hilang, idealisme itu mulai hilang. Maka seharusnya kita membangun idealisme itu kembali. Yang sekarang itu saya katakan bahwa itu normalisasi perilaku, di mana orang lagi tidak risih untuk melakukan politik uang, karena itu adalah bagian dari perilaku politik dari setiap politisi. Para politisi tidak malu lagi untuk melakukan politik, maka seharusnya harus ada jera hukum sosial dari masyarakat itu. Dan kita bisa melihat misalnya ada satu spanduk kami tidak menerima politik uang, itu salah satu bagian. Walaupun mungkin sebenarnya dalam dunia politik itu kan dunia terbalik. Kalau misalnya ada kata-kata kami tidak menerima politik uang, kalau dalam bahasa politiknya berarti kampung ini menerima politik uang. Nah itu dan dimaknai secara terbalik. Politisi kan selalu terbalik bahasanya. Saya tidak tidak politik uang, ya berarti dia politik uang itu loh. Kalau politisi jangan apa yang dia sampaikan itu kita dengar, tapi apa di balik dia katakan itu yang kita maknai. Jadi Bawaslu juga harus merangkul semua orang tadi. Artinya di setiap kelurahan, setiap kampung itu sudah membangun kesadaran. Apalagi sekarang kan anak milenial, anak Gen Z ini kan harus menjadi prioritas untuk dicerdaskan. Kalau umur 60, 40, oke lah, itulah akan menunggu saja. Yang kita selamatkan adalah generasi muda yang semakin dari tahun ke tahun itu bertambah populasinya ya. Nah justru ini yang harus kita lakukan. Maka kami ada lembaga-lembaga otonom seperti Pemuda Persis, Hima Persis. Inilah lembaga-lembaga yang punya kontribusi untuk mencerdaskan anak-anak Gen Z ini. Oke. Itu. Jadi memang kalau kita simak tadi sikap tegas dari Persis ini sudah jelas ya Prof ya, menolak politik uang yang sungguh sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran-ajaran Islam dan juga nilai-nilai ajaran yang ada di organisasi Persis ya, Prof ya. Prof, ormas ini memiliki peran yang sangat vital di masyarakat ya. Salah satunya mungkin Persis memiliki organ yang sangat vital, peran yang sangat vital dan berpengaruh di masyarakat. Namun di sisi lain, ormas ini punya hak politik juga dia. Namun di sisi lain, dia juga dituntut untuk bisa menjadi pemersatu umat. Ya. Dia punya hak politik, cuma di sisi lain juga dituntut untuk menjadi pemersatu umat. Bagaimana Persis menjaga posisi dan menjaga perannya
ini Prof, agar tetap bisa berkontribusi positif dalam demokrasi tanpa terjebak politik praktis yang memecah belah umat? Sekarang kan eranya kan tidak ada referensi tunggal. Ya. Bahkan ada sebuah buku matinya kepakaran. Jadi referensi sekarang tidak tunggal, artinya tidak hanya sekedar ormas saja. Ya. Justru masyarakat ketika mau bertanya tentang fikih tidak lagi bertanya pada ustadz, Iya. bertanya pada IAI deh. Iya. IAI, nah, apa hukumnya ini aja ustadz tidak pakar lagi gitu. Iya. Matinya kepakaran itu. Iya. Artinya ini satu tantangan juga bagi organisasi keagamaan. Iya. Bagaimana dia mulai mengubah cara berkomunikasinya dengan masyarakat. Tidak lagi mempergunakan verbal, tapi juga masuk ke dunia AI, sehingga ketika ada masyarakat anak Gen Z itu bertanya ke AI, maka jawabannya adalah jawaban yang sudah disediakan oleh ormas-ormas Islam. Iya. Saya takutkan nanti kalau misalnya AI ini dikendalikan oleh orang tertentu, ketika anak Gen Z bertanya bagaimana hukumnya politik uang, saya takut nanti AI menjawab dibolehkan. Karena ada yang lain. Ada lain yang memberikan referensi terhadap itu. Ya, kan dia tidak bisa membuat referensi sendiri, dia kan dari orang. Betul. Nah, maka agama harus hadir di sini ya. Tidak sekedar di masjid-masjid, tapi sudah hadir di ruang-ruang virtual seharusnya menjadi referensi masyarakat anak muda, sehingga kemudian demokrasi kita yang hari ini selama ini mungkin di dunia nyata, sekarang demokrasi itu dunia virtual sudah mulai dilakukan oleh masyarakat kita. Jadi bagi Persatuan Islam adalah mencerdaskan masyarakat, sehingga kemudian Persatuan Islam itu tetap tegak dalam prinsip awalnya, di mana Persatuan Islam ini dari 1923 itu sudah masuk ke demokrasi dia. Artinya Persatuan Islam itu sudah dewasa dalam mengalami dinamika perkembangan dari sejak Hindia Belanda, Jepang, kemudian Orde Lama, Orde Baru, Reformasi. Dia sudah punya daya tahan yang sangat kuat sekali, sehingga kemudian Persatuan Islam tidak akan pernah terlibat politik langsung gitu. Langsung untuk mendukung partai tertentu menjadi partai politik, saya tidak mungkin. Persis hanya mengontrol dari luar, mencerdaskan masyarakat, mendidik masyarakat agar bisa berdemokrasi secara baik, dan tentunya Persatuan Islam tidak bisa berdiri sendiri. Maka ormas-ormas yang lain harus berkolaborasi, dan kita inginkan misalnya nanti di Bawaslu ini sebagai perkat lah nanti untuk menghadirkan ormas-ormas agar mereka punya komitmen bersama. Karena saya yakin seluruh politisi ini punya afiliasi ke ormas-ormas tertentu. Kalau seandainya ormas-ormas ini sepakat kader-kadernya adalah orang-orang yang telah terdidik secara baik di organisasinya, maka itu akan berdampak kepada politisi-politisi yang masuk ke partai-partai itu. Artinya saya mengatakan bahwa kalau pendidikan politik di satu ormas itu baik, maka akan menghasilkan para politisi-politisi yang masuk ke partai politik, ke legislatif itu menjadi baik juga. Artinya intinya di ormasnya dulu. Di ormasnya. Memberikan nilai-nilai itu di lingkup ormasnya, di kadernya, di kadernya ya. Kemudian mengirimkan kader-kader terbaiknya. Karena saya yakin tuh seluruh Muhammadiyah, Persis, NU, Perti, pasti politisi-politisi itu punya afiliasi terhadap ormas itu. Iya, Prof, tadi kita sempat menyinggung soal generasi muda, Prof ya. Barangkali Gen Z misalnya atau milenial yang saat ini menjadi pemilih yang dominan secara kuantitas, barangkali Prof. Tentu memegang banyak suara nanti di pemilu 2029 nanti Gen Z dan kelompok milenial ini. Tapi karena
seiring perkembangan teknologi, mereka ini kan juga kelompok yang sebetulnya rentan terhadap hoax Iya. atau ujaran kebencian atau berita-berita tentang mempolitisasi agama yang ada di ruang virtual atau media sosial yang mereka lihat. Nah, ini tentu sebuah tantangan, Prof. Peran dakwah Persis dalam membantengi generasi muda dari disinformasi politisasi agama tadi, bagaimana, Prof? Ya, berbeda ya dengan generasi kita lah. Generasi kita itu biasanya dia punya patron politik. Cukup dia dipegang oleh satu tokoh tertentu, maka yang bawahnya akan ikut. Sekarang masyarakat anak-anak muda ini patron politiknya sudah berbeda. Bahkan orang tuanya tidak bisa jadikan patron lagi. Ya. Orang tua tidak bisa mengarahkan anaknya lagi. Ya. Karena komunikasi orang tua dengan anaknya itu lebih sedikit dibandingkan anak itu komunikasi dengan dunia virtual. Ya. Jadi orang tua tidak jadi referensi lagi. Jadi yang harus kita lakukan adalah bagaimana anak-anak muda ini terlibat dalam organisasi-organisasi keagamaan dan tentunya organisasi keagamaan itu juga harus membuka diri terhadap anak Gen Z ini. Sampai kemudian pola-pola lama dalam mendidik dan mengkader di ormas itu sama dengan pola-pola kolonial. Iya. Nah, kalau pola-pola lama ya harus beradaptasi dan pola-pola baru. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana anak-anak muda itu mau dia terlibat berorganisasi. Karena di organisasi itulah ada semacam pencerahan keagamaan mereka, pencerahan politik mereka. Di Persis misalnya ada dua sayap, ada dua sayap yang bergerak di anak-anak Gen Z ini. Misalnya kita punya pemuda Hima Persis yang untuk laki-laki, Himi Persis untuk perempuan. Disinilah mereka dididik, diberikan pemahaman dengan cara-cara yang modern tentunya, agar mereka memiliki pemahaman tentang politik, bahwa mereka punya tanggung jawab untuk terlibat dalam politik, minimal memilih hal-hal yang baik. Demikian juga dengan pemuda, pemudi. Dua sayap inilah yang sebenarnya mesin untuk menggerakkan kaderisasi di Persis, agar nanti dari Hima dan pemuda ini melahirkan calon-calon pemimpin yang baik. Jadi kita tidak berpikir setahun, 2 tahun, 5 tahun, tapi pikirnya 20 tahun ke depan anak-anak Hima ini dia akan memimpin. Dan tentunya kalau kita abai dalam membina anak-anak Gen Z ini, tentunya mereka akan kedepannya tidak akan memiliki pemahaman yang baik tentang politik. Dan kalau kita persentase sekarang dari anak Gen Z itu sangat sedikit yang mau terlibat dalam organisasi-organisasi kemahasiswaan. Mereka lebih cenderung pada kelompok-kelompok, komunitas-komunitas. Nah, karena dia sudah tidak lagi tertarik masuk ke ormas, seharusnya kita masuk ormas itu menyediakan komunitas-komunitas. Kan kafe-kafe sekarang berkembang, itu sebenarnya komunitas. Dan anak-anak Gen Z ini senang berkomunitas ya. Dan di Persis itu kita sudah punya komunitas-komunitas tersendiri untuk masuk ke dunia itu. Artinya ormas itu harus mulai melakukan transformasi, tidak lagi hanya sekedar doktrin keagamaan, tetapi juga memfasilitasi anak Gen Z untuk berkembang bersama ormas itu sendiri. Baik. Jadi peranan soal mewujudkan pemilu yang demokratis ini bebas dari nilai-nilai terlepas dari nilai-nilai politik uang gitu, bukan nilai ya, cuma perbuatan politik uang, perbuatan-perbuatan yang menciderai demokrasi ini tentu butuh semua keterlibatan semua masyarakat ya, Prof ya, ormas, dan tentu ini tidak menjadi tugasnya Bawaslu saja. Prof, kalau Prof melihat ini, bagaimana peluang kolaborasi yang bisa dilakukan Persis dengan Bawaslu dalam membangun kesadaran pemilu berintegritas berbasis nilai keagamaan, Prof? Ya, kadangkala kita melakukan edukasi politik itu ketika mau pemilu.
Padahal seharusnya edukasi politik itu jauh-jauh sebelum pemilu. Mengapa kalau ketika dekat pemilu itu kesannya pesanan, Iya. pesanan dari lembaga tertentu, dari politisi tertentu, Iya. dari partai tertentu yang dianggap ideal misalnya. Nah, maka seharusnya saya sangat senang kalau dari awal-awal Bawaslu sudah merangkul seluruh ormas untuk melakukan edukasi kepada masyarakat, agar masyarakat kita mulai terdidik. Kita di Persis itu punya banyak instrumen ya, misalnya kita punya Ikatan Mubalik Persatuan Islam. Iya. Inilah sebenarnya corong Persis untuk mengedukasi secara formil ya. Formil maksudnya dia yang akan berceramah, Iya. menjadi dai di masjid-masjid, di surau-surau. Tentu kalau seandainya Bawaslu bersedia, ada satu tema yang diberikan kepada mubalik ini yang harus disampaikan ketika dia berceramah. Oke. Misalnya dalam 1 bulan itu ada tema tentang pemilu misalnya. Iya. Jadi setiap dai Persis yang berceramah pada pekan keempat misalnya, itu temanya adalah bagaimana memberantas politik uang. Oke. Jadi dai kita kan ada sekitar 100-an orang. Jadi 100 orang di pekan keempat itu bicara tentang politik uang. Oke. Iya. Nah, aja bayangkan kalau seluruh ormas misalnya Berbicara soal pada pekan keempat itu, minggu keempat itu di masjid-masjid bicara tentang politik uang. Saya pikir itu akan lebih masif. menarik ini ya Prof ya. Ya. Kolaborasi dan peluang kerjasama yang sangat bagus nih Prof. Jadi semua ustadz ya, kader-kader Persis nih, kita bicara Persis, mendekati pemilu, berbicara soal bahaya politik uang, yang itu tersebar informasi ya ke seluruh masyarakat. Mudah-mudahan ini nanti bisa terwujud nanti dengan bisa kolaborasi. Kalau kita sudah berkolaborasi, nanti tinggal Persis misalnya ada tema yang diberikan oleh Bawaslu ke Persis. Nah, Persis kemudian menyampaikan kepada dai-nya, ini sampaikan kepada jamaah. Gitu. Oke. Baik Prof. Ini menjelang pemilu Prof, semua pihak memiliki tanggung jawab moral. Baik peserta pemilu, baik penyelenggara Bawaslu dalam hal ini, kemudian masyarakat untuk sama-sama diuji nih integritasnya. Prof, mohon dikiranya sampaikan pesan Persis kepada para peserta pemilu dan masyarakat agar menjadikan pemilu sebagai sarana ibadah dan pengabdian untuk kemaslahatan bangsa, Prof. Baik Bapak Ibu para hadirin hadirat dan kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, negara ini adalah negara yang dibangun oleh bapak bangsa kita dan para ulama, para syekh yang sudah mengorbankan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan bangsa ini. Maka tanggung jawab kita sebagai umat Islam, sebagai ulama, sebagai kiai yang hadir pada kesempatan ini, untuk menghadirkan kepada masyarakat tentang bagaimana bernegara yang baik, bagaimana mengelola bangsa ini dengan baik. Dan tentunya politisi-politisi yang hadir di tengah-tengah masyarakat kita yang diberikan amanah oleh rakyat untuk mengelola negara ini juga harus menghadirkan perilaku politik yang baik. Maka Persatuan Islam sebagai organisasi yang sudah tua, lebih tua dari Indonesia ini, terus-menerus tidak bosan-bosan dan tidak pernah pesimis, terus optimis bahwa negara bangsa kita ini akan berada pada satu titik menjadi negara yang baik, politisi yang baik. Sekarang kita masih berdialektika dengan berbagai macam persoalan bangsa, berdialektika dengan sistem politik, berdialektika dengan cara-cara politisi untuk mendapatkan kekuasaan. Maka saya yakin sebagai ketua Persis, suatu saat nanti kita akan mendapatkan sistem politik yang baik dan para politisi-politisi yang baik, dan tentunya Islam harus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mengedukasi setiap orang, setiap umat untuk
memberantas politik uang ini, sehingga kemudian kita bergandengan tangan untuk melahirkan para politisi-politisi yang baik. Apalagi nanti di 2029 kita mengharapkan sekali nanti akan melahirkan sistem politik yang baik dan jauh dari politik uang, sehingga dengan adanya masyarakat yang menolak politik uang itu juga akan melahirkan para politisi yang bersih, menjaga integritas dan bermoral. Iya, Prof. Sebagai penutup, Prof, ini apa harapan Persatuan Islam terhadap masa depan demokrasi Indonesia, Prof? Khususnya mewujudkan pemilu yang berintegritas dan berkeadaban. Ya, Persatuan Islam dengan ormas yang lainnya terus-menerus berupaya agar kita sebagai organisasi keagamaan mengedukasi terutama kepada kader-kadernya, kepada jamaah-jamaahnya agar menjadi politisi yang baik. Dan kita yakin dengan hadirnya ormas-ormas, terutama Persis di negara ini, kemudian memberikan edukasi kepada para politisi, maka kita yakin nanti akan melahirkan para politisi yang baik dan melahirkan negara yang demokrasi yang baik. Dan saya sangat berterima kasih karena diberikan waktu oleh Bawaslu untuk memberikan ide-ide, dan kalau bisa seluruh ormas itu bergandengan tangan, difasilitasi oleh Bawaslu untuk sama-sama memberantas politik uang. Kalau seluruh ormas itu sudah punya komitmen bersama, saya yakin pesimisme yang hadir dari para politisi bahwa politik uang itu tidak akan bisa berantas itu akan terbantahkan. Itu ya yang saya tambahkan. Terima kasih banyak, Prof, atas kesempatannya berbagi pengetahuan bersama dengan Bawaslu dan dengan sahabat Bawaslu melalui ruang publik podcast Bawaslu Provinsi Sumatera Barat ini. Semoga kedepannya Bawaslu terus dapat bersinergi dengan Persatuan Islam Sumatera Barat, Prof, dengan mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas tadi. Sekali lagi, Prof, kami ucapkan terima kasih banyak, Prof, atas kehadirannya. Sahabat Bawaslu, demikian podcast kita bersama di ruang Bawaslu Provinsi Sumatera Barat ini. Prof, mohon berkenan nanti kita sama-sama mengucapkan tagline Bawaslu ini, Prof. Seperti yang tertera di sana, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Kita coba ya, Prof ya. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih.